semua yang mendengarkan firman, tetapi terus kita memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sebagai gereja Kristen Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maka kita merayakannya yang ke-28. Jadi saudara, ini adalah pesta ulang tahun mestinya ya. Selamat ulang tahun saudara. Dan pertukaran pengkhotbahnya juga seperti biasa pada bulan Agustus dilakukan seluruh sinode wilayah, jadi dari mana-mana. Nah saudara, mungkin saya pakai kesempatan sedikit meskipun saya pernah berkhotbah di Surya Utama, tapi sudah lama sekali. Jadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya Andi, dan saudara, saya adalah pendeta GKI asal Sinode Wilayah Jawa Barat yang saat ini menjadi pendeta tugas khusus di Fakultas Teologi Duta Wacana. Jadi saat ini saya mengajar di Fakultas Teologi Duta Wacana yang adanya di Yogyakarta. Meskipun ada di Jogja, tapi utusan-utusan dari Sinode Wilayah Jawa Barat juga ada. Jadi ada dua orang termasuk saya, satu rekan dalam diri pendeta Henry Sanjaya, ada lagi Duta Wacana. Nah saudara, izinkan saya menyampaikan salam dari teman-teman di Yogyakarta, dari Duta Wacana pada saudara di tempat ini, dan kita berharap kita boleh memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Baik saudara, sekarang kita kembali ke tema kita. Kalau saya membaca temanya saudara, saya akan baca ulang. GKI sudahkah menjadi gereja yang meng-Indonesia? Saya rasa sedikit banyak tema yang adalah pertanyaan ini dijawab dalam pendahuluan liturgi kita, karena di situ tadi disebut tentang komunio, mungkin bukan istilah yang betul-betul biasa kita lihat dengar, tapi saya mau coba membantu karena memang kata komunio itu sebuah kata yang kaya sekali pengertiannya. Tapi kalau boleh menjadi lebih sederhana tentang persekutuan dan komunitas, saudara, kita berbicara mengenai bagaimana kita diajak untuk berpikir kembali, apakah kita ini membangun persekutuan yang terbuka, persekutuan yang ramah, persekutuan yang mau menyambut banyak orang, bukan hanya bicara tentang kelompok sendiri, puas dengan apa yang sudah ada, apalagi kalau hanya bicara tentang jemaat. GKI Surya Utama adalah sebuah jemaat besar, tapi bahwa kita sebagai gereja bukan hanya bicara tentang segelintir orang ini, ya meskipun kata segelintir harus saya beri dalam tanda kutip, ini jumlah banyak nih ya, kita bicara jumlah orang yang banyak, tapi gereja bukan hanya bicara tentang apa yang kelihatan dan ada saja. Kita harus bicara tentang bagaimana kita terbuka dan menyapa manusia. Kalau kita ada di Indonesia, maka manusia-manusia lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang paling konkret adalah orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena itu pertanyaan dalam tema kita ini ingin mengajak kita berpikir tentang sampai sejauh mana GKI, termasuk jemaat GKI Surya Utama di dalamnya adalah gereja yang membuka diri, yang ramah, yang bersahabat, yang mau merangkul lebih banyak orang. Bukan harus menjadi anggota gereja, tetapi merangkul mereka sebagai persekutuan, sebagai sesama manusia. Nah saudara-saudara, kira-kira semangat itu yang lagi disampaikan melalui tema kita. Karena itu sekarang pertanyaan kita menurut saya, artinya menjawab pertanyaan tema kita dengan pertanyaan baru nih saudara-saudara. Saya pikir baik untuk kita coba tanya, kira-kira apa yang bisa membantu kita, tapi juga mungkin apa yang bisa menghalangi kita untuk menjadi persekutuan yang terbuka. Gitu ya, saya rasa itu jadi penting dan relevan. Apa yang mendorong, apa yang bisa menghambat. Tentu tidak bisa semua terjawab, tapi kita coba lihat berdasarkan beberapa hal dari teks yang kita sudah baca. Nah saudara, dengan cepat saya ingin mulai dengan Injil Lukas. Saudara, kalau kita membaca Lukas 14
sampai dengan ayatnya yang ke-14. Khususnya perumpamaan Tuhan Yesus yang menarik itu tadi ya, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tuhan Yesus bilang perumpamaannya, kalau duduk di dalam undangan jangan duduk di depan, yang dikategorikan sebagai tempat terhormat. Ayat 10 itu menegaskan ya bahwa terhormat itu rupanya juga duduk di depan. Jangan duduk di tempat yang terhormat di depan, tapi pilih saja di belakang. Kalau udah di depan, tiba-tiba disuruh pindah gara-gara salah duduk, nggak enak, malu, memalukan bahkan. Kalau duduk di belakang, siapa tahu tuan rumah datang mengatakan, kau di depan saja di tempat yang terhormat, lalu kita bisa jalan lewat Selasa gereja dengan bangga, wah ini orang penting juga gitu ya, disuruh duduk di depan. Tapi awalnya tidak, malu-malu gitu ya. Kalau diterjemahin harafiah kan jadinya kayak gitu tuh ya, itu saudara. Nah, kalau berdasarkan perumpamaan itu dan digunakan secara harafiah, saudara, saya akan mengatakan berita anugerah buat saudara. Saudara adalah orang yang mengikuti firman Tuhan dengan sangat baik. Karena nggak ada yang berfirman. Kalau tidak 2 baris di sini, 3 baris, 1 baris kosong. Lebih banyak orang yang belakang, rumah-rumahan kosong, saudara-saudara di sini gitu ya. Saudara adalah pelaku firman, berarti kan? Sudah oke, saudara, kalau itu harafiah gitu ya. Meskipun ada yang kurang, ada yang sangat pede duduk di depan. Yang paling pede itu dari tadi pagi saya bilang yang paling pede itu paduan suara. Duduk di depan dari pagi. Penatua pede duduk di depan. Pendeta ya memang kudu 14 ya di depan di belakang ya. Anggota jemaat tidak cukup banyak kecuali satu keluarga di sini duduk di baris kedua. PD di depan, yang baris ketiga lumayan PD, baris keempat sedikit kurang PD kelihatannya. Tapi yang lebih banyak di belakang, saudara-saudara. Kalau teks Lukas 14 ini dipakai harafiah, saudara-saudara sudah mengikuti firman Tuhan, duduklah di belakang. Hanya saya nggak ada yang menyuruh saudara ke depan ya. Kalau di persekutuan tuh biasanya selalu harus ada kalimat, dan kayak kalimat wajib tuh. Saudara-saudara yang duduk di belakang, orang pindah ke depan, mengisi tempat yang kosong gitu, kayaknya udah tiap kali gitu ya, setiap kali persekutuan modelnya selalu begitu. Dan nanti dijawab, soalnya saya mengikuti Lukas 14 ayat 7 sampai 11, dipanggil dulu, baru duduk di depan. Jadi paling penting gitu. Jangan duduk di depan dulu, nanti masuk, maaf ya ini tempat paduan suara. Paling gak enak, saudara. Di kebaktian penghabisan tuh suka gitu tuh, anggota jemaat tuh udah datang gitu, buru-buru, kosong di depan, duduk, baru duduk, baru celek. Lalu ada penutup, maaf ya di tempat pendeta, duduknya di belakang, gondok tuh susah di tempat duduk gitu, tempat pendeta, tidak. Nah saudara, tapi pertanyaannya begini, kalau kita melihat Lukas 14, kita pasti tahu bahwa ini perumpamaan. Ini bukan cerita yang begitu saja diambil harus harafiah, ada maknanya. Dan saudara secara cepat saja barangkali kita bisa segera melihat bahwa Tuhan Yesus kan ingin bicara tentang bagaimana kerendahan hati, bagaimana ketulusan hati. Karena itu ayat 11 jadi penting, ayat terkenal. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bicara tentang bagaimana kita membangun sikap rendah hati, hidup dengan baik, mencoba untuk mencerminkan ketulusan. Nah jelas saudara, apakah saudara yang duduk di belakang itu berarti otomatis rendah hati? Belum tentu. Apakah yang duduk di depan dalam arti harafiah itu sudah otomatis tinggi hati? Belum tentu juga, demikian juga sebaliknya gitu ya. Karena itu kita semua tahu betul bahwa perumpamaan ini mestinya dilihat dengan lebih dalam pengertian, bukan sekedar soal tempat duduk. Ini bicara sesuatu yang lebih serius. Nah, saudara, saya ingin mulai dari soal Indonesia. Tadi kan temanya Indonesia. Saudara, di Indonesia yang menarik itu justru adalah bahwa banyak orang sebetulnya tidak terlalu rendah hati kadang. Orang sangat menekankan soal posisi, soal kedudukan. Saya cerita sedikit nih saudara-saudara. Saya agak senang dengan teori ini karena beberapa kali saya bicarakan. Dalam ilmu sosial ada yang disebut sebagai posisi dan peran, status dan peran, kedudukan dan tindakan.
Di tengah-tengah masyarakat modern, saudara-saudara, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Harus berjalan sejajar, harus seimbang. Orang tidak bisa hanya menekankan pada kedudukan tanpa mencoba untuk membuktikan perannya. Saya pakai contoh yang paling gampang. Kalau di kelas saya selalu menggunakan contoh pendeta. Dan kalau di dalam kebaktian itu contoh yang paling adil. Ketimbang pendeta dituduh selalu membingung anggota jemaat, lebih baik mungkin diri sendiri dulu, gitu kan. Nah, saya pakai contoh pendeta. Pendeta itu status, saudara. Posisi paling tidak. Saudara boleh mengatakan saya hormat sama pendeta. Tapi saya yakin saudara-saudara, sebagian besar saudara pasti setuju bahwa di tengah-tengah hormat kita pada pendeta, saudara pasti punya ekspektasi bahwa pendeta akan melaksanakan perannya. Lu boleh jadi pendeta, tapi kalau seumur-umur sepanjang hidup, sepanjang pelayanan saya tidak bisa merasakan dan melihat bahwa seorang pendeta melakukan pelayanannya dengan baik, pendeta sih boleh pendeta. Kalau perlu saya impeach juga tuh pendeta. Di GKI, saudara-saudara, persoalan itu meskipun kata-katanya nggak dipakai itu semua. Tapi ada kan, ketika anggota jemaat datang pada majelis jemaat, datang kepada klasis, datang kepada sinode wilayah, dan kemudian mulai komplain, mulai mengatakan, dan memang ini apakah ini baik atau ini menjadi sesuatu yang harus dilihat sebagai prihatin. Tapi kita tahu banyak persidangan gerejawi menghabiskan waktu dengan sangat lama untuk bicara tentang personalia, bicara tentang pengerjaan, pendetaan, macam-macam hal terkait dengan itu. Saudara, beberapa pembicaraan mengatakan bahwa kami tidak merasakan pendeta melakukan tugasnya. Nah, saudara, cara berpikir itu cara modern kan? Kalau orang dulu barangkali gagal, saya nggak akan ganggu-ganggu dia bagaimanapun pendeta, saya akan bukan. Itu orang dulu, saudara. Tapi orang di Jakarta, masyarakat di tahun 2000-an kayak begini, enggak lah, saudara. Kita semua akan bilang, saya hormat satu sisi, tapi saya juga punya harapan di sisi yang lain. Berarti harapan itu harus juga dipenuhi. Orang tidak bisa hanya bicara tentang kedudukannya. Orang bicara tentang apa yang harus dikerjakannya, apa yang dibuktikannya, dilihat, dirasakan. Bahwa apa yang dituntut tidak selalu tepat itu ya. Dan kita perlu bernegosiasi, berdialog tentang itu. Tetapi antara status dan peran harus berjalan beriring. Sejak hari Kamis kemarin, saudara, saya ada di sekitaran Jakarta, di Bekasi sih sebetulnya, di Cikarang. Tapi kalau orang Bekasi dan Cikarang bilangnya tinggalnya di mana, ngomongnya Jakarta. Saya bilang Jakarta saja sudah. Kemana? Di mana tinggal di Bekasi? Dari mana tinggal? Jakarta. Pasti di mana? Cikarang. Cikarang. Jakarta. Tapi oke lah, saudara. Kita semua kan nanti Jakarta jadi makin gede-gede. Nanti lama-lama sampai Bandung, saudara. Ini mungkin seluruh Jawa jadi Jakarta semua. Tinggal di mana? Jakarta. Mana? Surabaya. Coba banget dari ujung sampai ujung. Nah, saya nengokin mahasiswa tuh. Kamu di mana sekarang? Di Jakarta, Pak. Jakarta yang mana? Cikarang. Ya, oke, Cikarang, Bekasi itu. Bekasi itu bukan kota gitu, kabupaten Bekasi. Ya. Nah, saya dari Kamis tuh nengokin mahasiswa yang lagi praktek nih, saudara. Ada 3 sampai dari kemarin. Saudara-saudara, saya jadi harus naik kendaraan umum kan sana kemari supaya ngejar waktu, naik taksi termasuk. Dan kita tahu lah, saya sih mungkin termasuk pemula urusan macet-macet, saudara-saudara. Buat saudara-saudara itu kan hari-hari ya. Jadi kalau saya bilang, aduh macet, pasti saudara-saudara lah, harus gitu macet. Saya tiap hari, saya baru sekali 2 kali. Nah, saudara-saudara memang macet luar biasa. Kemarin dari Rawamangun, saya memang seorang di UPI Martin Luther, lalu ke Grogol 2 jam, hampir 2 jam setengah. Aduh, dari seger, dari ngobrol sama supir, bangun lagi, ngobrol lagi, tidur lagi, masih di situ-situ. Nyampe ini, capek banget, mimpi 2 kali saya gitu. Saking nyenyaknya saya tidur, masuk udah Pak, tidur aja, masih lama. Supirnya, tapi dia tadi ngomong dari seger sampai ngomongnya juga mulai ngomong tuh. Kasihan juga sih kalau melihat dia, capek sekali. Dia hitung-hitung tuh rugi katanya kalau udah macet begitu, antara yang di argo sama yang dibayarkan untuk bensin itu nggak cukup gitu. Padahal saya juga stres ngeliat aku jadi milih tidur aja. Aku main nggak pakai aturan tuh. Nah, saudara tahu apa yang paling nyebelin kalau lagi macet berjam-jam? Masih banyak lah ya. Saya sebagai pemula, saya berbagi dengan saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara juga mengerti. Lagi macet berjam-jam, kita nggak bisa gerak. Tiba-tiba suara sirine di belakang. Minggir. Pasti sebel banget ya saudara.
Saya kemarin pergi mau motor besar polisi itu di belakang aku. Kata-kata mau minggir kemana sih tuh bilang? Ini tuh ada ini Pak ada yang ini minggir kemana sih bilang mau penuh di kanan itu. Paksa suruh minggir karena polisi dan orang yang dikawal itu harus lewat di jalan gitu ya. Ya susah kayak saya bisa minggir. Saya ngebayangin kalau saudara, kalau saya hidup sehari-hari seperti saudara macet, tiba-tiba suruh minggir. Pilihannya kan marah atau kamu mau ikutan nama yang dibawa atau pengennya gitu. Nanti bisa. Nah saudara yang menarik adalah supir taksi. Begitu lewat tuh satu mobil, kalau hitam nggak tahu di siapa. Lalu supir tersebut, awas minggir, aparat mau lewat. Saya pikir salah dengar saya. Maksudnya aparat mau lewat. Ya itu kan aparat mau lewat. Terus kan jadi supir tuh saudara sampai tuh saya jadi ngobrol sama supirnya. Jadi saya tanya, Pak kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Saya tahu lah, kita tahu alasannya. Saya nggak tahu yang lewat itu siapa, cuma orang kayak kaki. Jangan pendeta minta dikawal, keparat juga tuh itu kan. Jadi saudara saya tanya nih sama supir taksinya, Pak kenapa Bapak ngomong gitu? Kita tahu. Ya iyalah, kita macet kayak begini susah kayak dia lewat itu mobilnya juga mungkin korupsi. Itu dapat duitnya dari mana? Saya juga nggak tahu dia kerja apa. Perhatikan kalimat-kalimatnya, belum tentu benar kan? Belum tentu korupsi itu fitnah loh kalau kita nggak tahu orangnya gitu ya. Kita nggak tahu itu benar apa enggak, kita nggak tahu siapa yang di dalam dan bagaimanapun apapun kita nggak tahu. Tapi saudara, apa yang saya ceritakan ini mencerminkan apa yang tadi saya katakan tentang posisi dan peran. Orang menantikan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu orang lebih senang dengan posisi. Penting banget menunjukin tentang siapa saya dan mendapatkan hak-hak saya, mendapatkan kedudukan saya, dan kemudian bahkan menikmati semua itu. Tetapi mungkin yang sering kali kurang adalah ketika orang-orang memenuhi harapan-harapan orang. Orang tidak merasakan, tidak melihat betul-betul apa yang dikerjakan. Sekali lagi, tidak semua aparat, tidak semua pejabat, tidak semua orang-orang keparat. Banyak orang baik, saudara. Tapi barangkali benar juga yang dikatakan ini kan orang-orang kita semua di lapangan yang selalu harus marah, selalu harus minggir, selalu harus melakukan sesuatu, selalu harus hormat. Di gereja orang bisa begitu, orang harus dengerin firman, orang harus mengikuti ini, mengikuti aturan kata gereja. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah soal-soal seperti itu yang bersifat posisi dan status, kedudukan dan aturan-aturannya, kita semua tahu betul bahwa kita juga harus diimbangi dengan kita melihat dan merasakan apa yang dikerjakan dan diperjuangkan dalam kehidupan. Maka saudara-saudara, saya menggunakan perspektif ini untuk membaca apa yang ada dalam Lukas 14. Bahkan di dalam kitab tadi, di dalam kitab Amsal juga dituliskan dalam pasal 25 ayat 67. Orang menginginkan kedudukan yang tinggi bersama raja, tapi bukan itu kadang-kadang. Saudara-saudara, cerita-cerita ini dan perumpamaan ini ingin mengajak kita untuk melihat bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba untuk menggumuli dan memperlihatkan apa yang seharusnya diperlihatkan sebagai gereja, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Percakapan ini kan pernah dilakukan oleh para murid ketika berbicara siapa yang paling besar di antara kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingin membicarakan siapa yang paling besar. Dia ingin supaya para murid menjadi kecil. Tetapi yang kecil itu adalah yang kecil dan bekerja. Yang kecil itu berperan. Yang kecil itu menunjukkan sesuatu. Di dalam Lukas 14, yang kecil itu adalah kelompok dan orang-orang yang harus cukup rendah hati, orang-orang yang tulus hati, orang yang menghargai manusia. Kitab Ibrani yang tadi kita baca dengan jelas